skripsi Duta Patenti dengan NIM 120209080 dari kelas PGMI 4C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Al-Quran hadis, surah Al-Kafirun dan juga surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada hari ini kita akan mempelajari materi Al-Quran hadis surah Al-Kafirun. Nah, di sini adik-adik ada yang sudah hafal belum surah Al-Kafirun? Tony belum. Farhan alhamdulillah sudah hafal. Nah, sebelum kita mempelajari surah Al-Kafirun, mari kita membaca surah Al-Kafirun secara bersama-sama. Yuk, adik-adik dibuka terlebih dahulu ya Al-Qur'annya. Surah Al-Kafirun. Sudah? Baik. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'badtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca surat Al-Kafirun secara bersama-sama. Nah, setelah itu apa sih arti dari ayat-ayat surah Al-Kafirun itu? Mari kita baca bersama-sama. Nah, artinya itu yang pertama, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, kemudian aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamaku, yang untukku agamaku. Nah, setelah membaca terjemah dari ayat suci Al-Quran ini, apa sih isi kandungan yang bisa kita pahami? Nah, yang pertama itu bahwasannya surah ini dinamakan surah Al-Kafirun karena berisi seruan terhadap orang-orang kafir. Jadi penamaan surah ini dengan surah Al-Kafirun itu karena isi dari surah Al-Kafirun ini tentang seruan terhadap orang-orang kafir. Kemudian pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan menjadi apa yang disembah, tidak akan menyembah apa yang disembah orang-orang kafir. Jadi isi dalam surat ini tuh bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak akan menyembah apa-apa yang disembah oleh orang kafir. Nah, contohnya apa gitu yang disembah oleh orang-orang kafir? Ada yang tahu? Betul, berhala. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah menyembah berhala, karena
Nabi Muhammad akan selalu menyembah Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad tidak akan pernah mengikuti ajaran orang kafir. Nah, dalam isi kandungan surat ini itu, jadi Nabi Muhammad tidak akan pernah mengikuti ajaran-ajaran orang kafir selain ajaran-ajaran Islam. Jadi Nabi Muhammad akan selalu mengikuti ajaran Islam, seperti itu. Nah, yang keempat itu bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan para pengikut beliau bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Nah, jadi di sini tuh Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya itu akan selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah menyembah Tuhan dari orang-orang kafir atau berhala. Nah, kemudian yang kelima, usaha orang-orang kafir untuk melarang dakwah Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah berhasil. Jadi di sini tuh Rasulullah SAW tidak akan pernah terhalang oleh larangan-larangan orang-orang kafir untuk Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, seperti itu. Nah, adik-adik, setelah kita mengulik isi kandungan dari surah Al-Kafirun ini, apa sih kesimpulan atau yang bisa kita dapat dari surah Al-Kafirun ini? Nah, yang pertama, surah Al-Kafirun ini tuh terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 6 ayat. Kemudian terletak pada urutan berapakah surah Al-Kafirun ini? Betul, 109 dari 114 surah. Nah, kemudian Al-Kafirun ini berarti orang-orang kafir. Nah, arti apa sih orang-orang kafir itu? Siapa sih orang-orang kafir itu? Orang-orang kafir ialah orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir ini tuh menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang dapat kita bisa ambil tuh, Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh mereka. Ya, betul. Jadi Nabi Muhammad SAW, jadi kita sudah tahu gitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Kemudian adik-adik sudah tahu surah Al-Kafirun ini diturunkan di mana? Betul, di Mekah ya, atau surah Makkiyah. Nah, kenapa surah Al-Kafirun ini merupakan surah Makkiyah? Karena surah Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Nah, kenapa sih surah Al-Kafirun ini dinamakan surah Al-Kafirun? Karena merupakan kata dari ayat pertama, yakni Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kata dari Al-Kafirun dijadikan nama dari surah ini, dan tentunya ayat surah ini itu isinya berupa seruan orang-orang kafir. Jadi surah ini dinamakan dengan surah Al-Kafirun. Nah, kemudian surah ini tuh berisi pertanyaan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukanlah apa yang disembah orang-orang kafir, dan Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh mereka. Jadi dalam surah Al-Kafirun ini tuh Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang kafir kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu materi yang bisa Ibu sampaikan kepada adik-adik. Selanjutnya di sini ada tugas, adik-adik bisa mengisi latihan
latihan soal yang ada pada halaman 75. Di sana terdapat 5 soal. Nah, selain itu, Ibu harap adik-adik bisa menyetor hafalan surah Al-Kafirun dengan jangka waktu 1 minggu. Nah, jadi pada pertemuan minggu depan Ibu akan mengetes hafalan kalian sebelum materi Al-Quran hadis dibahas seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan ya. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Gimana hafalan surah Al-Kafirunnya? Apakah sudah hafal? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yakni surah An-Nasr. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu ya surah An-Nasrnya. Yuk, dibuka dulu Al-Qurannya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya kita baca bersama-sama arti dari surah Al-Kafirun ya. Nah, artinya yang pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Nah, setelah kita membaca surah dan juga terjemahannya, terjemah dari surah An-Nasr ini, apa sih isi kandungan dari surah An-Nasr ini? Nah, di sini terdapat 10 isi kandungan dari surah An-Nasr ini. Nah, surah An-Nasr ini turun berkaitan dengan peristiwa Fathu Mekah atau kemenangan kota Mekah, yaitu ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Jadi, surah An-Nasr ini itu diturunkan ketika adanya peristiwa Fathu Mekah, yang mana peristiwa Rasulullah SAW sedang menaklukkan kota Mekah. Nah, kemudian yang kedua, kesulitan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menyebarkan agama Islam pada akhirnya mendapat kemenangan. Nah, jadi sebelumnya Rasulullah SAW ini tuh mengalami kesulitan dalam menyebarkan agama Islam, namun pada akhirnya beliau telah memenangkannya dan akhirnya turunlah surah An-Nasr ini. Nah, yang ketiga itu perkara yang hak atau benar, yaitu agama Islam pasti akan menang, dan perkara yang batil atau salah, yaitu kejahatan, pasti akan kalah. Nah, jadi agama Islam itu kan agama yang benar, pasti akan selalu menang dibanding perkara yang salah gitu atau kejahatan. Pasti meskipun dia mengalami kemenangan, tapi ujung-ujungnya pasti akan terjadi kekalahan. Begitupun Rasulullah SAW meskipun mengalami kesulitan dalam menyebarkan agama Islam, pasti di akhir akan mencapai tujuan kemenangan, seperti itu. Kemudian yang keempat, bahwa pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban manusia itu berusaha dan berdoa. Nah, jadi segala pertolongan dan kemenangan itu tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Jadi sebagai manusia kita hanya berkewajiban untuk berusaha dan berdoa, dan untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, yang kelima, surah An-Nasr ini tuh mengandung perintah kepada manusia untuk bertasbih dan memuji kepada Allah atas kemenangan yang telah diraih, dan meminta apapun atas segala meminta ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Nah, jadi surah An-Nasr ini tuh mengandung bahwasannya setelah kita mengalami kemenangan atas segala perjuangan, kita diharuskan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya segala tadi ya poin yang sebelumnya bahwasannya kemenangan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga kita harus segera meminta ampunan atas segala kesalahan yang telah kita perbuat, baik itu tidak sengaja ataupun sengaja. Nah, selanjutnya dalam surah An-Nasr ini dijelaskan bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad itu pasti membawa kemenangan. Allah memerintah kepada hambanya agar meminta pertolongan dan kekuatan kepadanya. Pertolongan dan kemenangan datangnya dari Allah. Nah, kembali lagi ya, bahwasannya segala pertolongan, kemenangan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika adik-adik mengalami kesulitan atau merasa ini enggak sulit gitu, jadi merasa agak sulit untuk menyelesaikan suatu masalah, maka adik-adik meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tersebut. Kemudian surah An-Nasr ini memberikan semangat akan datangnya pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad yang pada waktu itu masih banyak masyarakat Mekah yang menolak ajaran dakwah Islam. Nah, jadi surah An-Nasr ini tuh memberi semangat. Jadi turunnya surah An-Nasr ini tuh bertujuan untuk memberikan semangat kepada Nabi Muhammad untuk selalu senantiasa konsisten atas dakwah yang ia sebarkan, meskipun banyak sekali orang-orang yang menolak dakwah dari Nabi Muhammad ini. Nah, jadi adik-adik pun harus begitu gitu. Ketika adik-adik punya tujuan, misalnya tuh ingin tuh ranking 1. Nah, tapi adik-adik tuh merasa kesulitan gitu, merasa sulit untuk mencapai ranking 1 tersebut. Nah, tentunya adik-adik harus berdoa, terus selalu berusaha untuk belajar terus. Nah, untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan doa kita supaya prestasi kita meningkat. Nah, yang ke-8, disebabkan kesabaran Nabi Muhammad dalam berdakwah dan pertolongan Allah, sedikit demi sedikit masyarakat Arab memeluk agama Islam. Nah, jadi atas kesabaran Nabi Muhammad, kemudian adanya pertolongan dari Allah, masyarakat Arab pun mulai memeluk agama Islam meskipun sedikit demi sedikit. Nah, kemudian yang ke-9, Allah memerintahkan kepada manusia agar mensucikannya dan meningkatkan syukur kepadanya. Nah, jadi pada poin 9 ini tuh kita diperintahkan untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya segala capaian yang telah terwujud itu atas dasar pertolongan Allah. Jadi rasa syukur kita harus ditingkatkan. Nah, kemudian pada poin 10 ini, selalu bertobat dan meminta ampunan kepadanya atas segala dosa yang telah diperbuat. Nah, jadi kita tuh diperintahkan untuk segera taubat atau meminta ampunan ketika kita berbuat salah, baik itu disengaja apapun tidak disengaja. Jadi jika adik-adik nih misalnya melakukan suatu kesalahan, nah
selain meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, adik-adik pun harus segera bertobat kepada Allah atas kesalahan yang telah diperbuat, seperti itu. Nah, mungkin materi untuk pertemuan hari ini sekian, dan adik-adik ditugaskan lagi ya untuk menyelesaikan latihan soal pada halaman 84. Di situ ada 5 soal dan tentunya adik-adik harus menghafal surah An-Nasr. Nah, pasti adik-adik mudah lah untuk menghafal surah An-Nasr ini karena hanya terdapat 3 ayat. Dibanding dengan minggu kemarin, adik-adik menghafal surah Al-Kafirun dengan 6 ayat. Nah, semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh adik-adik. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan materi Al-Quran Hadis, surah Al-Kafirun dan juga surah An-Nasr. Sekian dan terima kasih.